Sudah, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membacakan pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Rusdiati dan teman saya Nefisa Juliadi. Nah, di sini kami akan membacakan bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum, di mana pada pasal 7 itu berbunyi, jalur pendidikan adalah wahana pendidikan yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, maksudnya di sini jalur pendidikan itu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Di sini kita melalui tiga jalur pendidikan. Yang pertama yaitu ada jalur formal, non formal, dan informal. Jalur non formal yaitu jalur pendidikan yang dilaksanakan di sekolah seperti kurikulum dan lainnya. Nah, jalur non formal yaitu jalur yang dilaksanakan di luar sekolah seperti contohnya les musik, les renang, atau bimbel dan lain-lainnya. Nah, sedangkan jalur informal yaitu jalur yang dilaksanakan di lingkungan keluarga melalui interaksi sehari-hari. Nah, ayat yang ke-8 yaitu berbunyi, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Nah, maksudnya di sini jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan dasar itu contohnya seperti SD, sekolah SD, di mana pada pendidikan dasar ini kita diberikan bekal untuk hidup dalam bermasyarakat melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum, keterampilan dasar itu. Nah, untuk pendidikan menengah contohnya itu seperti SMK, dan SMA. Nah, pada pendidikan menengah ini kita kemampuan dasar yang tadi di pendidikan dasar akan dikembangkan lagi menjadi supaya lebih baik lagi. Nah, pada pendidikan tinggi yaitu merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan menengah. Nah, di mana peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada ayat ke-9 yaitu berbunyi, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu pendidikan. Nah, gimana maksudnya itu? Jenis pendidikan itu mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan kekhususan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi. Nah, lanjut sekarang bab 1. Saya akan menjelaskan bab 1 ayat pasal 1 ayat 11. Nah, di mana pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, ini maksudnya pendidikan yang seperti yang kita ketahui, pendidikan dasar itu kan fokusnya untuk lebih mengasah membaca, menulis, menghitung, dan itu kan. Terus pendidikan menengah lebih ke untuk mengasah keterampilan kita. Terus pendidikan tinggi itu untuk mengasah lagi keahlian kita kan, seperti itu. Nah, lanjut pendidikan, dan sudah detail lagi dijelaskan oleh Anissa tadi. Lanjut pendidikan
Non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat terstruktur dan berjenjang. Ini biasanya lebih fleksibel dan bisa dilakukan di mana saja. Terus ini biasanya bisa dilakukan di dalam lembaga. Ini contohnya itu kursus mesin gitu kan, seperti itu. Nah, pendidikan informal adalah pendidikan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, ini juga sama, lebih fleksibel dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi individu. Nah, ini bisa dilakukan di kapan saja dan di mana saja. Contohnya itu kita di lingkungan keluarga, seperti orang tua mengajarkan anaknya sopan santun gitu kan. Di lingkungan sekitar cara misalnya saya bertanya kepada teman saya, ini gimana sih gini itu, terus teman saya menjelaskan oh ini seperti ini, itu sudah termasuk pendidikan informal. Nah, terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan.